Bersama suami saya, namanya Bagus Saloka, itu yang lagi nyuting. Alhamdulillah kami berdua sejauh ini memantapkan diri berjuang bersama di SR12. Kalau misalnya cerita saya ini, aku bilang dari cerita yang lain, aku agak berbeda teman-teman. Jadi awal pertama bisnis SR12, saya itu bukan sebagai konsumen, tapi memang saya pengen punya bisnis yang bisa mempunyai penghasilan dari rumah. Jadi saya itu jualan dulu, baru pakai produknya. Jadi waktu itu langsung lihat iklannya Makdi, wah ini kayaknya laris banget. Jadi saya langsung gabung, nanya, dan memang waktu itu bukan niat untuk pakai, tapi memang bisnis dulu, baru pakai produknya. Karena saya mikir skincare, kalaupun ini saya bisa pakai sendiri, kayak gitu aja. Jadi dari awal itu, alhamdulillah, saya bersyukur termasuk diberi kemudahan. Dari awal mulai SR12 sampai dengan agen, saya itu posisinya masih bekerja. Untuk modal, alhamdulillah saya merasa tidak kesulitan karena waktu itu didukung dari gaji saya. Cuman ini ternyata bisnis itu nggak mulus terus. Jadi sebenarnya saya itu dari dulu ikut suami juga, itu orangnya terplanning. Jadi saya biasa menulis ataupun punya keinginan itu ya udah jelas gitu. Kayak saya udah nulis 100 impian saya dalam buku. Itu 100 yang diajarin sama Kang Dewa ya. Karena saya pengen punya penghasilan dari rumah, jadi saya harus berbisnis kayak gitu. Karena satu-satunya, menurut saya satu-satunya yang memungkinkan impian saya untuk punya penghasilan dari rumah ya dengan cara berbisnis itu gitu. Karena kalau karyawan kan pasti paling tidak, meskipun sekarang udah ada WFH ya, tapi paling tidak kita ada tuntutan untuk ke kantor bersama bos kayak gitu. Nah dari situ saya terplanning, oh ya berarti saya harus bisnis. Di bisnis itu saya harus apa? Nah di SR12 ini saya melihat bahwa saya punya leader, saya bisa minta ilmu kayak gitu. Jadi itulah yang saya pahamin gitu, bahwa ketika kita mau berjalan, saya itu nggak mau asal nekat, asal jalan. Itu saya kayak gitu. Jadi udah istilahnya ini tahun sekian saya pengen ini, tahun sekian ya pokoknya planning aja lah. Kalau kata suami saya gini, buat Allah itu minta 10 juta sama minta 100 juta itu sama-sama kecil. Jadi ngapain minta 10 juta, minta 100 juta, minta 10 M kayak gitu loh. Jadi sama. Jadi kenapa harus nanggung masalah mikirin apa iya sih, bisa sih, gak usah mikirin, itu udah porsinya Allah kayak gitu. Nah itu alhamdulillah dari posisi marketer sampai dengan agen itu mudah menurut saya. Karena saya waktu itu masih ada gaji ya, jadi gaji saya tuh mendukung permodalan SR12. Jadi saya bilang, saya alhamdulillah nggak nyampe setahun udah jadi agen. Nah tapi ternyata setelah jadi agen ke DU itulah ujian itu dimulai. Sampai sekarang yang paling nggak bisa dilupain adalah saat-saat jadi DU. Jadi kalau di awal saya itu segalanya itu sesuai planning, pas saya mau naik DU itu planning saya benar, ya Allah ini kuasa Allah, kamu nggak boleh sombong kayak gitu. Jadi itulah yang saya rasakan. Jadi distributor itu teman-teman, posisinya saya itu adalah minus. Jadi hasil bisnis di SR12 itu kebetulan diambil sama Allah dengan cara yang saya juga nggak menyangka ya, maksudnya ya itu kan semua milik Allah gitu. Jadi
serupiah yang saya kumpulkan itu ya dilalah gitu, percaya sama orang terus ya udah hilang gitu. Sampai akhirnya ternyata kami disudutkan pada pilihan bahwa saya dan suami itu harus resign dengan kondisi yang punya utang KPR, terus yaitu uang tabungan yang tadinya kami siap, uang gaji saya yang saya nggak ambil karena saya udah bisa muter uang bisnis, itu ternyata ya amblas gitu. Jadi bener-bener saya bilang saya naik DU itu teman-teman minus. Saya untuk belanja naik DU itu saya pinjem. Alhamdulillah Allah lancarkan semuanya. Jadi memang waktu itu saya harus resign. Jadi saya dan suami kebetulan bekerja di perusahaan kontraktor yang waktu itu mengharuskan kami itu pindah ke Kalimantan. Nah di situ yang tadinya masya Allah udah nikmat banget lah, udah punya rumah, segala hal yang kami nabung dari A B C, nanti ke Bu ini tahun ini kita lunas, tahun ini kita beli ini beli itu, ternyata ambiar semuanya karena ya itu tadi Allah gitu, maksudnya semua hal yang kita punya itu milik Allah. Jadi jangan pernah merasa apa yang punya kita sekarang itu milik kita. Itu luar biasa apa ya, perjalanan yang menurut saya itu berharga ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang apa sih pencapaian bisnis, menurut saya yang paling berharga ketika saya bisnis itu adalah ketika saya mendapatkan hidayah bahwa semua yang ada di dunia ini bukan milik kita, semua itu milik Allah. Kapan aja itu semua bisa diambil. Tapi ketika kita punya iman, kita percaya Allah nggak akan ninggalin kita, insya Allah kita akan selalu kuat. Itu sih perjalanan yang paling saya rasakan tuh, bener-bener yang ya Allah terima kasih gitu. Karena bisnis ini saya jadi nggak sombong. Yang biasanya ada gaji besok beli ini, ada gaji ntar beli ini, ternyata saat itu saya harus resign dengan kondisi rumah masih KPR. Jadi saya sama suami udah bismillah resign aja ya, nggak usah ke Kalimantan, karena saya sama suami pengennya semakin lama itu semakin dekat dengan orang tua, karena kami kan merantau di Bekasi, orang tua itu di Purwokerto dan di Cilacap dan Wonosobo. Jadi saya nggak mau, pokoknya makin lama waktu kita nggak tahu kapan sampai kapan, pokoknya saya nggak mau jauh-jauh dari orang tua gitu. Jadi dengan kondisi bismillah nih dek, kita nggak punya penghasilan, bismillah aja yuk gitu, kita punya Allah. Akhirnya dengan seada-adanya harta benda yang kami miliki, kami jual, kemudian kami bisa lunasin KPR dengan memulai jadi DU. Itu modalnya itu bahasanya kami pinjam. Jadi kalau agen nggak belanja, saya mungkin nggak bisa belanja kayak SR12. Itu bener-bener yang saya rasakan, karena uang yang hasil bisnis itu dipakai buat kehidupan juga gitu loh. Saya udah nggak punya gaji, tabungan saya udah habis buat lunasin KPR. Pokoknya saya mikirnya yang penting kita nggak punya utang, bah. Bismillah, kita seada-adanya itu kita jalan. Sekarang alhamdulillah udah 2 tahun berjalanan di distributor. Sekarang alhamdulillah uang berlebihan, maksudnya nggak minus lagi lah gitu. Terima kasih alhamdulillah ya Allah gitu. Dengan uang yang nggak kurang, ya alhamdulillah Allah selalu mencukupkan. Kemudian saya punya waktu bersama keluarga, dan impian saya yang awalnya saya pengen pindah ke Purwokerto, kota impian kami berdua sama saya dan suami, supaya lebih dekat di tengah-tengah antara orang tua. Alhamdulillah ternyata Allah kabulkan lebih cepat dari yang kami awalnya itu paling lama pensiun lah kita pindah. Ternyata alhamdulillah tahun lalu ya kami benar-benar pindah ke Purwokerto, kemudian bisnis tetap di Bekasi. Dengan begitu saya juga pas resign itu saya bukan dikecilkan sama orang. Waktu bisnis itu saya bukan dikucilkan sama orang lain, tapi sama keluarga sendiri. Beneran kamu bisnis itu hasilnya nggak tetap. Bahasanya sampai papa waktu saya resign itu papa tuh nggak bilang sih, cuma SMS gitu. Dek, beneran kamu resign? Beneran kamu resign? Sampai bertanya berkali-kali. Bener Pak, bismillah ya Pak, doain. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang saya bisa
setiap ada acara SR12 saya bisa ajak orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar-benar makanya kalau saya bilang tiga hal yang saya ingat dalam bisnis. Yang pertama itu berprasangka baik. Jangan berhenti berprasangka baik sama Allah, sama diri sendiri, dan sama orang lain. Pokoknya nggak perlu takut, apapun itu berprasangka baik dulu aja. Kalau sama orang lain, tau lah ya batasan mana yang waspada, mana yang nggak harus semua orang dia nggak baik ya, ada lah ya teman-teman pasti udah ini. Tapi yang penting jangan lupa berprasangka baik juga sama diri sendiri, bahwa diri sendiri bisa. Bismillah, ada Allah kayak gitu. Terus yang kedua, ilmu. Kalau saya mikirnya orang cerdas itu adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Bisnis itu kan udah banyak ya yang sukses di bisnis. Jadi jangan pernah jalan tanpa arah gitu. Ilmu itu penting banget, bahwa Allah juga udah ini kan meninggikan ilmu, bahwa kita apa-apa tuh ya butuh ilmu. Jangan sepelekan ilmu gitu. Makanya jangan berhenti belajar. Walaupun misalnya sekarang nih nggak kepak bahasanya, aku belum nyampe lah ilmunya, nggak apa-apa, belajar dulu. Saya juga dulu merasa ngapain ya belajar keuangan gitu. Waktu itu saya belum, bahasanya aku bilang bangkrut lah ya. Ya nggak bangkrut sih, bukan bisnis, sebenarnya nol gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ilmunya kepake waktu saya benar-benar di kondisi yang istilahnya di luar dugaan gitu. Jadi nggak perlu takut kalau selama kita punya Allah dan kita punya ilmunya gitu. Apalagi di SR12 itu ada ilmu gratis, aku bilang, dari leader kita. Jangan pernah yang dibilang tadi Mak Sri, jangan pernah mau rugi ya. Kalian tuh yang butuh ilmu ya yang kejar gitu. Jangan nunggu dikasih ilmu, tapi kita yang ngejar ilmu gitu loh. Jangan kita nunggu diajarin, kalau bisa kita kan yang butuh, jadi kita yang ngejar gitu loh. Jangan nunggu dicolek, nunggu diajarin, enggak, tapi kita yang emang bener-bener mencari, jemputlah ilmu itu gitu, karena nanti insya Allah dengan ilmu kita akan semakin kuat gitu. Terus yang ketiga itu bisnis itu kalau bisa jangan di saat kepepet, di saat mumpung lagi senggang, seriusin deh bisnis itu. Selama masih bisa istilahnya tidak kesusahan masalah uang ya, modal. Memang di awal SR12 itu tanpa modal, benar gitu. Tapi untuk ke atas itu butuh modal teman-teman. Setidaknya itu tadi ilmu gitu loh. Makanya jangan pernah bisnis itu di saat nunggu kepepet gitu. Karena bisnis itu kalau buat aku itu ibarat kita sedang bercocok tanam. Nggak langsung bisa panen. Tapi kalau udah panen, Masya Allah nikmatnya luar biasa gitu. Insya Allah kalau teman-teman di sini udah milih SR12 sebagai bisnis, saya di sini testimoni pribadi saya dari yang bahasanya minus sampai dengan alhamdulillah 0, sekarang alhamdulillah plus. Alhamdulillah ya, Allah cukupkan gitu. Itulah menurut aku ini bisnis real. Ini bukan bisnis yang aku nggak mau janjiin di bisnis SR12 bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli ini, enggak. Tapi tolong ingat-ingat baik-baik, yang pelajaran paling penting di bisnis itu adalah ketika kita benar-benar yakin bahwa kita tuh punya Allah. Jangan pernah mikir besok ada orderan nggak ya. Jangan pernah meragukan Allah itu. Pokoknya harus berprasangka baik sama Allah. Besok pasti ada orderan. Selalu berpikir kayak gitu, meskipun bahasanya gak ada gaji lagi, itu sangat-sangat mahal ya. Hidayah bahwa kita percaya dan yakin bergantung sama Allah itu pencapaian sukses di bisnis menurut aku yang paling tinggi. Gitu aja sih teman-teman. Jadi apapun yang kita kerjakan itu udah kerjain aja, biar Allah yang nilai, biar Allah yang hitung. Matematika Allah itu gak mungkin salah. Ketika misalnya aku udah optimasi di Facebook banyak banget mbak, ini enggak ini. Sekarang tujuanmu apa? Pengen bermanfaat atau ngejar uang? Kalau kamu tujuannya bermanfaat, insya Allah Allah ya tadi ya udah disampaikan. Kalau kita kejar Allah dulu, yang lain ngikutin. Jadi
kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Itu aja sih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjutkan, Lama banget. sebelum kita